Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Fos Mahyuni dari Prodi Ekonomi Pembangunan ingin menjelaskan ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Apa itu ragam dan laras bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, serta medium pembicaraan. Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut laras sastra. Yang kedua, jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Menurut media pengantarnya, ragam bahasa terbagi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media suara serta terikat ruang dan waktu, sehingga situasi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaiannya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam bahasa lisan. Rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Sumur itu menggunakan alat modern. Dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang diungkapkan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan yang benar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan teman bicara secara langsung. Yang kedua, tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan kondisi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Contoh ragam bahasa tulis. Rombongan tamu negara akan segera tiba. Sumur itu digali dengan alat-alat modern. Dia sedang sakit, karena itu dia tidak bisa ikut bertanding. Menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa terbagi 3, yaitu ragam formal, ragam semi formal, ragam non formal. Yang pertama, ragam formal digunakan pada situasi sangat resmi. Ragam formal disebut juga ragam baku karena penggunaan kata-kata baku sangat diharuskan pada situasi yang sangat resmi. Contohnya kayak rapat kantor. Ragam semi formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten karena seringkali terselip kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, ragam non formal, yaitu penggunaan kata-kata baku tidak mutlak harus digunakan atau disesuai dengan kaidah yang tetap. Jenis ragam laras. Macam-macam laras bahasa. Yang pertama, laras ilmiah.
yang kedua laras sastra, yang ketiga laras jurnalistik, yang keempat laras hukum, yang kelima laras kedokteran. Laras bahasa juga dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Laras bahasa khusus itu dapat dibagi menjadi 5 lagi. Yang pertama laras bahasa perniagaan, laras bahasa akademik, yang ketiga laras bahasa media, yang keempat laras bahasa sastra, yang kelima laras bahasa agama. Fungsi ragam laras bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia itu memiliki 4 fungsi. Sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.